KPK terus mengusut dugaan korupsi markup dana iklan Bank BJB yang mengakibatkan kerugian negara hingga 220 miliar rupiah. Usai menyita sejumlah barang bukti dari rumah Ridwan Kamil, KPK juga memastikan segera memanggil mantan Gubernur Jawa Barat itu. 5 orang tersangka korupsi Bank BJB dirilis KPK. Kerugian negara ditaksir mencapai 222 miliar rupiah. Usai menggeledah rumah Ridwan Kamil, KPK segera memanggil mantan Gubernur Jawa Barat itu dalam waktu dekat. Kelima tersangka dugaan korupsi Bank BJB, diantaranya mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Renaldi, lalu pemimpin Divisi Corporate Sekretari Bank BJB, Widi Hartoto. Selain itu, 3 tersangka lainnya merupakan pihak swasta, yakni pemilik perusahaan agensi iklan. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Bank BJB merealisasikan belanja promosi umum dan produk bank yang dikelola Corporate Sekretari sebesar 409 miliar rupiah. Untuk biaya penayangan iklan di TV, media cetak, dan online lewat kerjasama dengan 6 agensi iklan. Nilai kerjasama dengan ke-6 agensi berbeda-beda, berkisar 33 miliar hingga 100 miliar rupiah lebih. Temuan KPK menyebut bahwa lingkup pekerjaan yang dilakukan agensi hanya menempatkan iklan sesuai permintaan Bank BJB dan penunjukan agensi dilakukan dengan melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa. Hasilnya, KPK menemukan selisih uang dari yang diterima oleh agensi dari Bank BJB dengan yang dibayarkan agensi ke media sejumlah 222 miliar rupiah. Kasusnya masih terus berjalan. Dalam waktu dekat, KPK akan memanggil Ridwan Kamil untuk dimintai keterangan usai rumahnya digeledah KPK. Saksi juga belum ya, karena belum dipanggil saksi, dan kapan akan dipanggil nanti pasti akan kita panggil, karena di rumah yang bersangkutan beliau kita laksanakan penggeledahan dan ada beberapa barang bukti yang kita cita, tentunya harus kita klarifikasi kepada yang bersangkutan. Terkait kapannya, tentunya segera mungkin akan kami panggil untuk seluruh saksi-saksi terkait dengan hasil penggeledahan yang kami laksanakan untuk mengklarifikasi terhadap barang bukti yang kami ambil maupun kami sita. Pemanggilan RK akan mengonfirmasi hasil penggeledahan kali informasi seputar pengadaan iklan di Bank BJB. Tapi yang mestinya kalau KPK sampai melakukan penggeledahan itu ada dugaan mendapatkan sesuatu yang sifatnya bukan hanya sekedar citra. Itu apakah bisa barang gitu atau uang. Nah itu kan dilacak. Karena ada saksi yang menyatakan dari pemeriksaan KPK menyebut bahwa dia misalnya memberikan hadiah kepada kepala daerah. Nah itu kan ditindaklanjuti dengan penggeledahan. Nah, apakah ada di sana? Belum tentu ada juga. Dan itu maka dilakukan penggeledahan karena saya yakin ada saksi yang menyatakan memberikan sesuatu. Entah uang, entah barang, atau ya kado ulang tahun, atau bisa kendaraan, kan dulu macam-macam, atau ya souvenir misalnya gitu kan. Nah, maka KPK untuk memastikan itu melakukan penggeledahan. Nah, KPK sampai detik ini kan belum merilis apa yang didapat dari penggeledahan tersebut. Menurut Koordinator Maki, Ridwan Kamil sedikit banyaknya mengetahui soal kasus ini karena posisinya sangat strategis menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat kala itu. Tapi sangat strategis karena mewakili pemegang saham pengendali. Dia bisa mengangkat, bisa memberhentikan, bisa mempertahankan direksi maupun komisaris. Nah, komisaris biasanya sekda, sekretaris daerah. Nah, itu sekretaris daerah kan juga orangnya gubernur, jadi menjalankan perintahnya juga. Nah, karena punya peran strategis inilah kemudian direksi biasanya lebih tunduk kepada gubernur dibandingkan kepada komisaris, atau dibandingkan pemegang saham yang lain, bupati, wali kota. Nah ini sebenarnya penguasanya itu sebenarnya gubernur dalam posisi Bank BPD. KPK menyebut selama 2,5 tahun dari 400 miliar rupiah belanja iklan Bank BJB sebelum dipotong pajak dan setelah dipotong pajak menjadi 300 miliar rupiah. Dari 300 miliar rupiah hanya 100 miliar yang digunakan sesuai peruntukannya. Lalu kemana aliran 200 miliar rupiah lebih mengalir? Kita tunggu kerja KPK. Saya Zikir Ahmad pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.